Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan limpahan rahmat darinya kita semua masih dikasih kesempatan untuk tetap hidup sampai hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mendobrak zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman intelektual seperti yang kita rasakan sampai hari ini. Perkenalkan, saya Nur AA, mahasiswa setia Yapisdopu Prodi Manajemen. Adapun maksud saya hari ini ingin mewawancarai salah satu mahasiswa aktif di Setia Yapisdopu. Baik, perkenalkan, nama saya Eka Kurnia, Prodi Manajemen kelas 4A. Baik, langsung saja saya akan mewawancarai Eka. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari halaman 1. Apa yang saya jelaskan dan ini pilihan jawabannya. Jika menurut Eka nomor 1 ini tinggal Eka centang di sini. Sangat memuaskan, memuaskan, cukup memuaskan, kurang memuaskan, tidak memuaskan. Nah, berikan sedikit penjelasannya. Apa yang membuat Eka sehingga Eka memilih ini? Nah, mulai dari yang pertama. 1. Ruang kuliah tertata dengan bersih dan rapi. Apakah Cukup memuaskan sih. alasannya? Alasannya karena di mana ruang kuliah di Setia Yapisdopu cukup rapi, walau kadang ada beberapa sudut ruangan yang terdapat debu maupun sampah plastik. Oke, selanjutnya ruang kuliah nyaman. Cukup memuaskan. Alasannya di mana ruang kuliah di Setia Yapisdopu cukup nyaman, di mana juga ada fasilitas AC yang memadai serta ventilasi udara. Oke, yang ketiga, sarana pembelajaran tersedia saat perkuliahan, LCD dan lain-lain. Cukup memuaskan, di mana Setia Yapisdopu menyediakan LCD seperti sekarang pada saat ini adanya TV smart yang mendukung pembelajaran di Setia Yapisdopu. Ya. Yang keempat, Setia Yapisdopu mempunyai perpustakaan yang lengkap. Cukup memuaskan, di mana Setia Yapisdopu mempunyai perpustakaan yang lengkap yang bisa membantu mahasiswa untuk mencari referensi buku serta memudahkan mahasiswa untuk mencari serta memahami yang dijelaskan oleh dosen tersebut. Laboratorium yang relevan dengan kebutuhan keilmuan bagi mahasiswa, bahasa komputer dan lain-lain. Kurang memuaskan, di mana Setia Yapisdopu mempunyai komputer tetapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang keenam, ketersediaan buku referensi yang di perpustakaan Setia Yapisdopu. Cukup memuaskan, di mana Setia Yapisdopu menyediakan buku referensi agar mempermudah mahasiswa untuk mencari referensi penelitian maupun skripsian. Oke. Yang ketujuh, ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan bersih. Cukup memuaskan, di mana Setia Yapisdopu mempunyai kamar kecil yang memadai dan sarannya diharapkan untuk membersihkan dan menyediakan pewangian agar kamar kecil tersebut tidak memberikan bau yang cukup menyengat. Yang terakhir, fasilitas ibadah yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa di Setia Yapisdopu. Cukup memuaskan, di mana Setia Yapisdopu menyediakan fasilitas ibadah dan membantu mahasiswa beribadah di saat selesai perkuliahan. Oke, selanjutnya yang kedua, aspek realitability, kehandalan dosen, staf akademik. Langsung ke pertanyaan yang pertama, kejelasan materi perkuliahan diberikan dosen. Cukup memuaskan, di mana kejelasan materi perkuliahan yang diberikan dosen mudah dipahami oleh mahasiswa. Yang kedua, waktu yang disediakan untuk diskusi dan tanya jawab. Kurang memuaskan, di mana waktu diskusi atau tanya jawab yang diberikan dosen kurang bagi mahasiswa untuk melakukan diskusi. Yang ketiga, bahan ajar, suplemen, handout, modul dan lain-lain yang diberikan kepada mahasiswa untuk melengkapi materi perkuliahan.
Cukup memuaskan di mana sebelum dosen memulai pembelajaran, di mana dosen tersebut memberikan semacam materi melalui via online seperti WhatsApp dan lain-lain. Yang keempat, dosen mengembalikan hasil ujian atau tugas dengan nilai yang objektif. Cukup memuaskan di mana dosen memberikan atau mengembalikan tugas dengan nilai-nilai yang sesuai yang dilakukan oleh mahasiswa. Kelima, dosen datang tepat waktu. Cukup memuaskan di mana dosen datang tepat waktu, walaupun ada beberapa dosen yang datang terlambat dan tidak memberikan kabar atau alasannya. Keenam, dosen memadai sesuai dengan bidang keahliannya. Cukup memuaskan di mana dosen di setiap SDOMPU mempunyai keahlian atau kesesuaian di bidangnya masing-masing. Ketujuh, satuan acara perkuliahan yang dibuat dosen. Kurang memuaskan di mana satuan atau acara perkuliahan yang dibuat dosen saya belum mengerti sih di situ. Oke, yang kedelapan, kemampuan staf akademik untuk melayani administrasi kemahasiswaan. Cukup memuaskan di mana staf akademik di setiap SDOMPU melayani administrasi dengan ramah dan senyuman. 9, kualitas layanan staf akademik untuk memenuhi kepentingan mahasiswa. Cukup memuaskan di mana kualitas layanan staf akademik di setiap SDOMPU merupakan layanan yang terbaik. Oke, selanjutnya ketiga, aspek response first, sikap tanggap. Nah, Setia Yapis Dompu menyediakan dosen bimbingan konseling bagi mahasiswa. Cukup memuaskan di mana setiap SDOMPU menyediakan dosen konseling bagi mahasiswa yang mengalami permasalahan. Yang kedua, Setia Yapis Dompu menyediakan konseling bagi mahasiswa. Cukup memuaskan di mana setiap SDOMPU menyediakan dosen konseling bagi mahasiswa yang mengalami permasalahan. Yang kedua, Setia Yapis Dompu menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu. Cukup memuaskan di mana setiap SDOMPU menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu dan bisa meringankan beban bagi mahasiswa yang kurang mampu. Yang ketiga, Setia Yapis Dompu membantu mahasiswa apabila menghadapi masalah akademik. Cukup memuaskan walaupun permasalahan atau keluhan mahasiswa di setiap SDOMPU agak terlambat ditangani oleh dosen pembimbing. Keempat, pimpinan Setia Yapis Dompu beserta jajarannya menyediakan waktu bagi orang tua mahasiswa untuk berkonsultasi. Cukup memuaskan di mana pimpinan Setia maupun para staf menyediakan waktu bagi orang tua untuk berkonsultasi terkait permasalahan anak-anaknya di kampus. Yang keenam, Setia Yapis Dompu memberikan bantuan asuransi bagi mahasiswa yang mendapatkan musibah kecelakaan. Kurang memuaskan sih di mana belum ada kejelasan terkait asuransi maupun bentuk asuransi yang disediakan oleh pihak kampus. Sekarang kita masuk ke poin keempat, yaitu perlakuan pada mahasiswa. Nah, yang pertama, staf administrasi akademik santun dalam memberikan pelayanan. Menurut saya sangat memuaskan di mana staf administrasi akademik di setiap SDOMPU sangat menghargai mahasiswa yang melakukan registrasi maupun sebagiannya. Yang kedua, staf administrasi akademik selalu tepat waktu dalam memberikan pelayanan. Cukup memuaskan di mana staf administrasi akademik selalu tepat waktu meskipun sedang berada di luar. Yang ketiga, permasalahan atau keluhan mahasiswa ditangani oleh Setia Yapis Dompu melalui dosen atau pembimbing akademik. Cukup memuaskan di mana permasalahan dan keluhan mahasiswa cepat sekali ditangani oleh kampus melalui dosen PA atau pembimbing. Yang keempat, staf administrasi akademik selalu memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada mahasiswa. Cukup memuaskan di mana staf akademik selalu memberikan informasi yang jelas dan akurat. 5. Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen dalam proses pengajaran. Cukup memuaskan di mana dosen selalu mempergunakan waktu secara efektif, di mana waktu tersebut dipergunakan oleh dosen melakukan diskusi dengan mahasiswa. Yang keenam, sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan Setia Yapis Dompu dan berlaku untuk semua mahasiswa tanpa terkecuali.
Sangat memuaskan, di mana STIA menerapkan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan, di mana adanya sanksi tersebut bisa menyadarkan mahasiswa dan menumbuhkan sikap disiplin. Yang ketujuh, staf administrasi akademik berpakaian rapi dalam jam kerja. Cukup memuaskan, di mana staf akademik berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang disetujui oleh pihak kampus. Yang kedelapan, staf administrasi akademik selalu melayani pada waktu jam kerja. Cukup memuaskan, di mana staf akademik selalu melayani mahasiswa di jam kerja maupun di luar jam kerjanya. Dan sembilan, staf administrasi akademik mudah ditemukan di kantor ketika jam kerja. Cukup memuaskan, di mana staf akademik mudah ditemukan di kantor, kecuali staf tersebut mempunyai kesibukan mendadak atau mempunyai urusan di luar. Yang kelima, pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa. Satu, kepedulian STIA YAPIS Dompu dalam memahami kepentingan dan kesulitan mahasiswa. Cukup memuaskan, di mana STIA YAPIS Dompu mempunyai kepedulian yang cukup besar terhadap kepentingan dan kesulitan bagi mahasiswa. Yang nomor dua, besarnya kontribusi biaya sumbangan pengembangan lembaga dibicarakan dengan orang tua wali mahasiswa. Menurut saya cukup memuaskan, di mana pihak STIA YAPIS Dompu sebelum meminta sumbangan terhadap mahasiswa selalu melakukan pembicaraan dulu dengan orang tua atau wali dari mahasiswa. Yang ketiga, STIA YAPIS Dompu memonitor terhadap kemajuan mahasiswa melalui dosen pembimbing akademik atau dosen bimbingan konseling. Cukup memuaskan, di mana STIA YAPIS Dompu selalu memantau potensi mahasiswa melalui dosen PA atau pembimbing untuk melihat tingkat kemajuan mahasiswanya. Poin keempat, dosen bersedia membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan bidang akademik atau mata kuliah. Cukup memuaskan, di mana dosen selalu bersedia membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan di bidang akademik, seperti perubahan nilai dengan penggantian yaitu tugas. Nomor 5, dosen bersikap terbuka, kooperatif dengan mahasiswa. Cukup memuaskan, di mana dosen bersikap terbuka dan kooperatif terhadap seluruh mahasiswa. Dan yang terakhir, STIA YAPIS Dompu berusaha memahami minat dan bakat mahasiswa dan berusaha untuk mengembangkannya. Memuaskan, di mana STIA YAPIS Dompu mampu merangkap mahasiswa yang mempunyai bakat dan mau berusaha untuk meningkatkan bakat tersebut. Selanjutnya halaman ke-6 atau nomor ke-6, sistem informasi kemahasiswaan. Poin pertama, STIA YAPIS Dompu memberikan informasi sistem perkuliahan dalam bentuk buku panduan perkuliahan. Cukup memuaskan, di mana STIA YAPIS Dompu selalu memberikan buku panduan sebelum maupun sesudah perkuliahan. Yang kedua, STIA YAPIS Dompu memberikan informasi akademik dan pelayanan non-akademik dalam bentuk website online. Menurut saya sih cukup memuaskan, di mana STIA YAPIS Dompu selalu memberikan informasi pelayanan non-akademik maupun akademik dalam bentuk website agar mempermudah mahasiswa, misalnya seperti mahasiswa yang mengalami kesulitan misalnya kendaraan maupun dan yang lain-lain.